Halo Re, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Evil Dead tahun 2013. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke filmnya. Di awal cerita diperlihatkan wanita yang berjalan tanpa arah dalam keadaan terluka. Karena merasa diikuti dari belakang, dia pun sembunyi di balik pohon. Tapi dari belakang, kedua orang tersebut menangkap dan membawanya ke sebuah rumah. Tidak lama, muncul seorang pria yang ternyata pria tersebut adalah ayahnya. Daddy? They're here to help. Mommy's dead, baby. You know that. Ia bercerita bahwa anaknya telah membunuh ibunya, tapi si ayah yakin itu ulah iblis yang merasuki anaknya, dan pada akhirnya si ayah melakukan upacara pengusiran setan. Daddy, what is that? Please. You're so loud! Cerita berpindah ke sekelompok remaja yang ingin merehabilitasi teman mereka Mia yang kecanduan narkoba. Mereka pun memasuki rumah itu dan melihat foto kenangan ibu mereka yang sudah tiada. Di tengah malam, Mia yang sedang sakau berkata dia mencium bau busuk. Hingga Olive yang berprofesi sebagai perawat memberikan obat penenang. Di ruang tamu, David yang melihat anjingnya menggaru-garu karpet merasa penasaran, dan ketika dibuka, Oh, is that blood? terlihat noda darah yang sudah mengering. Karena penasaran, mereka pun turun ke basement dan di bawah terdapat bangkai binatang yang digantung. Dan ada juga bekas tiang yang terbakar, yang menandakan bahwa rumah yang mereka tempati adalah bekas ritual pengusiran setan. Salah satu rekan mereka yang bernama Eric menemukan sebuah bingkisan yang diikat dengan kawat berduri. Mereka lantas membawa benda tersebut, dan dikarenakan Eric penasaran, ia lantas membuka bingkisan tersebut. Saat dibuka, isi bingkisan tersebut merupakan buku ritual dan terdapat simbol iblis di dalamnya. Diperlihatkan di salah satu halaman terdapat tulisan yang dicoret-coret, dan Eric mulai menjabarkan tulisan yang ada di buku. Dan sialnya, Eric mengucapkan salah satu mantra pemanggil iblis. Kunda Strada Montose. Mia yang sedang hujan-hujanan karena sakau langsung diteror oleh demit di sana akibat mantra yang dibaca Eric. Karena panik, Mia masuk dan menceritakan apa yang ia lihat di luar. Karena kesal, Mia lantas meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Mia dibegal oleh makhluk astral dan respon membanting setir ke arah kali. Saat berusaha menepi, tiba-tiba demit itu terus mengejar Mia sampai masuk ke dalam hutan, hingga si Mia terjerat semak-semak dan tidak bisa bangkit lagi. Demit itu mulai menampakkan wujudnya, dan dari mulut si demit keluar sesuatu yang panjang dan hitam yang mulai masuk ke tubuh Mia lewat orang dalam. David dan rekannya yang khawatir akhirnya menemukan Mia dan membawanya kembali ke dalam. Di dalam kamar, Mia berkata pada David bahwa kita harus pergi dari sini karena ada sosok demit yang berada di sini. David yang mengira Mia sedang sakau berat pun meninggalkan Mia sendiri. Dan di saat Mia melihat ke arah cermin, beralih ke David yang sedang bersih-bersih, ia menemukan anjingnya yang tewas.
David berasumsi bahwa pembunuhnya adalah Mia. Kemudian, ia pun mendatangi Mia yang sedang di kamar mandi. Karena tidak ada respon, David lantas membuka paksa pintunya. Ketika membuka pintu, alangkah kagetnya David yang melihat Mia mandi dengan air mendidih, hingga kulit Mia melepuh. Eric yang membuka kembali buku demit yang dia menemukan kesamaan pada tingkah Mia. David yang mencoba membawa Mia berobat, tapi akses jalannya tertutup oleh banjir. Kembali ke dalam rumah, Mia yang sudah dibawa kendali demit berjalan mendekat dan menodongkan senapan. Sosok yang merasuki Mia berkata bahwa mereka akan mati malam ini. Di saat Mia kenok, Olive mendekat untuk mengambil senapan yang dibawa Mia. Akan tetapi, Olive yang diserang dengan cairan kental berusaha membersihkan wajahnya. Tapi saat melihat dirinya di cermin, di tengah kepanikan Olive, buku demit yang tiba-tiba terbuka sendiri. Ia melihat gambar orang yang memegang pisau dan sobekan wajah di tangannya. Di saat Eric memeriksa keadaan Olive, ia terheran-heran dengan Olive yang berusaha merobek wajahnya dengan kaca. Olive yang sudah dikendalikan oleh demit berusaha membunuh Eric dengan jarum suntik. Tapi beruntungnya, dengan pecahan kloset, ia berhasil melawan dan membuat kepala Olive bocor kasir. Karena keributan yang terjadi, kawannya datang dan melihat tragedi tersebut. Dan Natalia yang berada di dapur pun tidak luput dari teror. Ia mendengar Mia yang memanggil dari arah basement. Ia memintanya untuk membukakan pintunya. Dan Natalia yang pemberani pun membukakan pintu yang mengurung Mia. Natalia yang berusaha lari tapi ditarik ke dalam basement bersama demit Mia. Dalam keadaan remang-remang, Natalia diencrot oleh Mia sampai puas. Aksi Mia berhasil dipergoki oleh David dan Natalia berhasil diamankan. Natalia yang mendapatkan bekas gigitan di tangan mulai tidak bisa mengontrol tangannya. Ia tahu bahwa Mia berusaha mengambil alih tubuhnya dan dengan gergaji mini yang ia dapat, Don't do it, you little bitch. Don't cut it off. ia berusaha memotong tangannya yang terinfeksi. Di lain sisi, Eric yang mempelajari buku tersebut mengatakan ada 3 cara untuk memurnikan orang yang dirasuki demit, dengan cara mengubur, memutilasi, dan membakar seperti di scene awal. David yang tidak mempercayai adanya hal gaib menepis apa yang dikatakan Eric. Di tengah pertikaian mereka berdua, Natalie yang sudah dalam pengaruh demit mulai menyerang mereka. Dan di saat Natalie yang sedang memukul Eric dengan linggis, David melontarkan timah panas kepada Natalie, mengakibatkan Natalie tersungkur. David yang sudah mulai mempercayai apa yang dikatakan oleh Eric. Ia berusaha membakar rumah tersebut, akan tetapi David mengurungkan niatnya dan mencoba metode lain, yaitu dengan cara yang pertama, mengubur Mia hidup-hidup. Mereka berusaha membawa Mia keluar rumah dengan obat bius. Bentrok dengan Mia mode evil pun tidak bisa dihindari dan membuat mereka kewalahan. Di saat David ditenggelamkan Mia ke air, Eric berhasil membuat Mia kenok. Karena Eric terluka cukup parah, Eric pun meninggal di tempat. Kini cuma mereka berdua yang masih bertahan. Dan di saat David mulai mengubur Mia, tiba-tiba David yang tidak mau di PHP oleh evil Mia karena dia tahu itu bukan dia. David berusaha menyangkul sekuat tenaga dan berhasil mengubur Mia. Dan setelah seluruh badan Mia terkubur, David mulai membongkar galiannya lagi dan berusaha menyelamatkan dengan alat kecut yang ia modif. Di saat harapan David mulai pupus, Mia berhasil selamat. David lantas mengambil kunci mobil untuk meninggalkan rumah tersebut. Tapi dari belakang, ternyata demit itu merasuki tubuh Eric.
David menyuruh Mia untuk meninggalkannya. Di tengah ketidakberdayaan David, ia mengambil senapan yang ada di sampingnya dan menembak jerigen bensin untuk membakar Eric sesuai cara yang ketiga. Di buku disebutkan jika 5 persembahan orang meninggal sudah terpenuhi, Mother the Meat pun mulai bangkit sesuai isi dari buku tersebut. Mia yang lari ke gudang menemukan gergaji mesin dan mulai mengisi bahan bakar. Dan dimulailah battle Mia melawan Mother the Meat. Singkat cerita, Mia berhasil memutilasi Mother the Meat dan melenyapkannya secara perlahan. Matahari pun mulai terbit dan Mia menjadi satu-satunya orang yang selamat. Dan film pun tamat.